Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami teruskan yaitu jilid 5. Jilid 5 ini mulai mengenalkan cara membaca waqaf. Jadi termasuk yang penting itu harus tahu cara membaca waqaf. Jadi caranya membaca waqaf dan juga tempat-tempat waqaf. Ya, tempat-tempat waqaf harus diketahui. Ya, pertama yang perlu diperhatikan utamanya kepada anak-anak harus kita kenalkan bahwa membaca waqaf atau berhenti membaca akhir kalimat harus dibaca sukun. Nah, itu. Jadi kalau mengenalkan anak bahwa cara membaca waqaf akhirnya harus disukun, ya. Ya, apa saja harokatnya wakofnya sukun, sama dengan teh botol. Apa saja makannya minumnya teh botol. Kalau ini apa saja harokatnya wakofnya disukun atau dibaca sukun. Di mukminuna wakofnya mukminun. Ya, ini dengan ini anak-anak pasti akan bisa paham dan nanti akan bisa mempraktekkan. Ripatnya agak jadi hafizun, jadi hafid al-akhirina, jadi maknunin rohimun, ya, semuanya akan bisa dipahami. Ini kemudian halaman 4 ini mestinya hanya untuk memperjelas. Kalau tadi membacanya harus disukun, ya. Nah,
apa sebelum sukun ini ya harus tetap panjang, ya tetap panjang, pendek ya tidak boleh panjang. Nah, kadang-kadang seringnya anak-anak ini semuanya dipanjangkan ya. Jadi yang pendek jadi panjang. Nah, maka di sini kita berikan perhatian. Kalau rohimun wakafnya rohim, kalau rohima wakafnya rohim. Nah ini seringnya rohim itu. Seperti biruhil kudus. Nah itu seringnya biruhil kudus, padahal tidak ada apa matnya. Maka ini supaya menjadi perhatian anak-anak, ya aslinya panjang tetap panjang, yang aslinya pendek tidak boleh panjang. Kemudian tadi sudah diterangkan bahwa akhir disukun. Nah kalau sudah sukun ya tidak usah dirubah. Termasuk sukun apa? Huruf mat ya, halaman 6. Jadi kalau ada huruf mat ya apa adanya, karena mat itu huruf sukun. Wadduha ya, wakafnya tidak wadduh tapi wadduha, karena akhirnya adalah mat ya. Diteruskan ya wadduha, diwakafnya wadduha karena itu mat ya. Ya tinggal nanti bertemu apa, tapi secara umum ya wakaf dan wasolnya mat tetap sama. Wadduha itu kalau wakaf, diteruskan ya wadduha walaili idza saja. Idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Juga yang akhirnya sudah sukun tidak boleh dirubah ya. Ya sudah apa adanya. Fahadis ya wakafnya fahadis karena sudah sukun ya. Kemudian baru halaman 8 ini yang perlu diperhatikan ya. Artinya ini adalah pengecualian, dikecualikan dari kaidah tadi. Kalau tadi harus disukun, lah kecuali kalau ada fathah tanwin atau fathaten tidak disukun tapi diganti dengan fathah panjang atau alif. Aliman wakafnya alimah, cuma harus satu alif, jangan terlalu panjang. Alimah tidak boleh, alimah tidak boleh itu ya. Kemudian halaman selanjutnya yaitu halaman 10. Nah kalau akhirnya ini berupa huruf qalqalah ya, maka ya kalau disukun qalqalahnya kan harus dipantulkan. Nah ini guru harus selalu teliti bahwa kalau hurufnya qalqalah harus mantul. Mantul itu artinya apa? Qalqalah itu artinya harus apa? Ditekan. Sebab huruf qalqalah itu bersifat jahir, ditekan nafas dan ditekan suaranya, syiddah dan jahir. Jadi dal itu ya, kencang, nafas dan suara ditahan. Nah, kemudian kalau dibuka ya, maka akan mengeluarkan suara keras. Nah itulah qalqalah. Jadi ahad, cuma ini cepat ya. Ahad bukan mengucapkannya tanpa ditekan, itu bukan qalqalah namanya. Namanya ahad, nah, itu bukan qalqalah, harus ahad, ahad, nah, itu namanya qalqalah. Ya ini kadang-kadang anak-anak kurang pantulan, kurang tekanan itu. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, tidak boleh us-samad. Nah, apalagi enggak kadang-kadang malah Allahus samad, wah payah itu ya. Jadi muhit ini kalau toh idzat tasaq ala ghadab wala alal maridi haraj. Nah, kalau jim harus di tengah
tengah lidah. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu huruf ta dan kaf. Ta dan kaf ini ada sifat syiddahnya, menekan suara. At, tidak bisa nerus, itu namanya syiddah. Ak, itu namanya syiddah. Cuma ada sifat hames. Hames itu mengelos atau mengeluarkan nafas. Suara ditekan tapi nafasnya dikeluarkan. Nah, kalau bersamaan ya tidak bisa, mesti harus tekan dulu ya. Maka membaca ta itu harus ta ti tu, tekan dulu kemudian keluarnya banyak nafasnya. Ta, tidak boleh ta ti tu, itu tidak ada hamesnya namanya. Ya, harus ta ti tu tat ka ki ku kak. Nah, kalau mati ak, ada tambahan suara, nafas yang keluar, bukan suara ya, nafas yang keluar. Ini yang juga perlu diperhatikan. Jadi ini sama syiddah dan hames. Hanya kaf dan ta yang ada syiddah dan hames, lainnya tidak ada. Ya, pasti tidak ada. Ya. Maka ini harus perhatian, lebih diperhatikan. Jadi membaca ta ti tu tat, ujung lidah harus di pangkal gigi. Ya, jangan tidak kena gigi, nanti jadinya co ya, cacicu ya, itu kefasen ya. Kalau kaf ini di pangkal lidah agak ke depan ya. Jadi umpamanya bibabila harut wa marut, nah, yufaku anhu man ufik, yufaku anhu man ufik. Kita lanjut halaman 13, yaitu tak marbutoh ya. Tak perempuan, tak bulat. Nah, karena bulat itu dinamakan tak unsa, tak perempuan ya. Ini diterangkan kepada anak bahwa kalau ada tak marbutoh, kalau diwakafkan diganti dengan hak sukun. Berlaku teh botol ya, apa saja harokatnya wakafnya menjadi hak sukun. Khosyiatun, apa tan, apa tin, apa tu, apa ti, apa tu, apa ya, itu semuanya menjadi khosyiah. Seringnya orang membaca ini tidak tepat pada makhrajnya. Khosyiah, itu bukan ha, harus khosyi'ah. Khosyi'ah. Nah, ini harus perhatian ini ya. Khosyi'ah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ghasyiyah, bukan ghasyiyah. Nah, itu seringnya begitu. Maka ini guru-guru harus waspada. Saya kira yang penting pokoknya haknya itu supaya diperhatikan. Kemudian ma'an ini mestinya sudah termasuk kaidah tadi. Fathaten wakafnya menjadi fathah panjang. Ma'an, ma'a. Seringnya karena di situ tidak ada alif setelah fathaten, seringnya dibaca sukun. Kalau tidak perhatian ya maka, atau tidak paham, dibaca ma. Tapi ini yang supaya dipahami tetap dibaca ma. Yang tidak tadi hanya tak marbutoh tadi yang fathaten ya. Selain fathaten dibaca sukun. Kemudian kita lanjut mengenai huruf ro. Huruf ro itu huruf yang punya sifat banyak ya, sifat paling banyak itu huruf ro ya. Termasuk ada tafkhim, ada tarkik, dan ada tafkhim boleh tarkik ya.
Maka ketika kita membaca roh, kalau roh hidup, ini kaidahnya fathah dan fathah dan dhamma dibaca tafkhim. Ya, yang kita ingat kasroh dibaca tarkik. Jadi kasroh itu tarkik, selainnya berarti apa? Tafkhim. Nah, itu kalau berharokat. Kalau sukun, kaidahnya kalau sebelum sukun, baik sukun asli maupun sukun karena wakaf, kalau sebelumnya kasroh atau ya sukun, ya. Kalau sebelumnya kasroh atau ya sukun, maka rok sukunnya dibaca tarkik, ya. Cara membacanya tarkik itu bibirnya biasa, ya. Jadi kalau ada keterangan harus meringis itu keterlaluan, ya. Tapi yang pas tarkik biasa. Kalau tafkhim jangan moncong tapi agak moncong, ya, berbeda ini, ya. Mungkin di keterangan yang ada di Yambua mungkin masih ada yang begitu, nanti dirubah, ya. Jadi kita membaca tafkhim itu agak moncong, kalau tarkik itu biasa, tidak usah meringis. Nah, kita baca bersama-sama. Fa'anzir fahjur, ya dulu, ulangi saya dulu, disampaikan semuanya dulu. Fa'anzir fahjur, mari. Jadi zir tidak usah meringis, tidak usah moncong, ya. Tapi fahjur agak dimoncongkan, tapi jangan fahjur kemoncongan, itu kemoncongan namanya. Fahjur sudah cukup. Nah, roh ini menentukan bahwa orang tadi sudah teliti apa belum itu pada huruf roh ini. Kalau bacanya roh kok sudah bisa tahu ini tarkik, ini tafkhim, berarti dia sudah sangat teliti, ya. Tapi kalau belum berarti masih kurang teliti, ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau ada roh sukun sebelumnya kasroh atau ya sukun, nah, maka itu dibaca tarkik, selainnya adalah tafkhim, ya, itu. Ya, saya kira cukup itu. Kemudian dari halaman 18 ini mulai menerangkan tanda wakaf. Tidak ada tanda wasol, ya. Tanda yang ada tanda wakaf. Di kitab-kitab itu adanya rumuzul waqfi, ya, tanda wakaf. Nah, tanda wakaf ini memang berbeda-beda. Tapi yang sekarang digunakan di Quran Indonesia itu yang ada 6 ini. Jadi tanda wakaf ada 6, yaitu mim, la, jim, sola, kola, titik, tiga. Coba dibaca bersama. Tanda wakaf ada 6, yaitu mim, la, jim, sola, kola, tiga. Mim singkatan dari lazim, ya, menunjukkan sebaiknya diwakafkan, ya. Sebaiknya diwakafkan, walaupun kuat umpama meneruskan. Jadi alladzina yastami'un masih kuat, tapi karena tandanya mim lebih baik diwakafkan. Kemudian la singkatan dari la taqif atau la waqfa fihi, ya, menunjukkan tidak boleh wakaf, ya, menunjukkan tidak boleh wakaf atau jangan wakaf, ya. Cuma kalau di Quran Al-Qudus, kalau Bapak Ibu menggunakan Quran Al-Qudus, itulah banyak yang dihilangkan, ya, supaya tidak berhenti. Kadang-kadang tidak paham adalah malah wakaf, ya, kan kurang baik itu. Maka la ini dihilangkan kecuali yang di situ ada apa? Khilaf. Sebagian ulama memperbolehkan wakaf, sebagian lagi tidak boleh, ya. Maka wakaf kalau ada la di Quran Al-Qudus wakaf ya boleh, diwasolkan juga boleh. Ya, itu bedanya Quran Al-Qudus, ya. Jadi umpama ini pada
thayyibin. Ya. Tidak kuat, ya berhenti saja, wakaf saja, jangan tidak kuat diteruskan, ya, nanti malah yakulu, nah, yakulu wakaf malah yakulu, ya, ini karena tidak kuat. Jadi kalau tidak kuat itu boleh diwakafkan, cuma kalau tidak ada tanda wakafnya diulangi dari sebelumnya, yang sekira cara bahasa Arabnya tidak menyalahi aturan. Jadi umpama thayyibin wakaf tandanya la, nah, kan sebaiknya meneruskan. Ya, maka ini diulangi dari thayyibina yaquluna salamun alaikum. Nah, tidak kuat, tidak ada tandanya, ya berhenti. Diulangi lagi. Salamun alaikum udkhulul jannata bima. Nah, tidak kuat lagi umpamanya. Bima kuntum ta'malun. Nah, itu caranya membaca wakaf. Kemudian jim singkatan dari jaiz, artinya wakaf boleh, tidak wakaf atau wasol juga boleh, sama saja. Sholat al-waqfu aula, wakaf lebih utama. Tapi kalau sudah wakaf tidak usah diulang, ya. Ya, jadi sudah wakaf ya sudah, karena itu sudah dibolehkan wakaf. Kemudian qala al-waqfu aula. Nah ini wakaf lebih utama, diteruskan boleh saja, ya. Jadi umpama kita kuat membaca dari awal Quran sampai akhir tidak wakaf, itu boleh, ya. Jadi satu nafas satu Quran umpamanya, itu diperbolehkan. Ini ada keterangan di kitabnya begitu. Karena tidak kuat, maka di situ diberikan tanda-tanda wakaf. Nah, itu kalau di kitab wakaf ada keterangan begitu. Kemudian titik 3.3 menunjukkan wakaf mu'anaqoh. Sebaiknya wakaf di salah satunya, ya. Kalau wakaf pertama, yang kedua diteruskan. Kalau wakafnya kedua, yang pertama diteruskan, ya. Jangan wakaf semua, jangan wasol semua. Sebaiknya begitu, ya. Dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin, boleh. Atau dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi raib boleh atau fi boleh. Kemudian kita lanjutkan kaidah yang menerangkan, karena yang belum diterangkan di juz sebelumnya ini, kalau ada huruf sukun bertemu sesamanya atau sama makhraj, sama apa sifatnya, itu kalau yang pertama sukun harus diidghamkan. Dal sukun bertemu dal harus idgham, hak sukun bertemu ha harus sukun, ada idgham, dan seterusnya. Jadi waqad dakhalu dibaca apa? Waqad dakhalu. Nah, idgham itu artinya sama dengan huruf tasdid, ya. Maka qalqalahnya hilang, hamesnya juga hilang. Waqul nabrib bi asoka, rib bi asoka, qalqalahnya hilang, ya. Kanat ta'malul khabaisa, kanat, nah, tidak kanat, tidak ada usah ta, tidak usah hamas, karena diidghamkan, ya. Kecuali halaman berikutnya huruf wawu mat bertemu wawu atau ya mat bertemu ya. Ya, sebelumnya mengulang sedikit. Jadi yang dikecualikan huruf mat, ya, wawu dan ya mat bertemu sesamanya itu tidak diidghamkan. Kalau wawu yang tidak mat, nah ini di halaman 22 yang terakhir itu, wawulin bertemu wawu itu tetap harus diidghamkan. Bima asaw wa kanu. Lah ini ring membaca apa? Didengungkan.
bima asaw wa kanu. Tidak boleh dengung karena ini tidak ada nun, itu wawu bertemu wawu harus seperti wawu tasdid asaw wa kanu, kencang cepat asaw wa kanu, tidak boleh asaw wa kanu ya. Yang dikecualikan ini wawu sukun wawu mat bertemu wawu amanu wa amilu, dan ya mat bertemu ya fi yaumin. Nah ini tidak boleh diidghamkan karena dibaca panjang ya. Kemudian kalau ada lam sukun bertemu ro, ini juga harus diidghamkan. Begitu juga seperti dal sukun bersemu ta harus diidghamkan ya. Ini yang banyak ya. Jadi yang ditulis di sini, yang di Quran ada beberapa kalimat, tapi yang hanya satu atau dua nanti diberi keterangan di bawah ya. Jadi qul rabbi menjadi qur rabbi, dinamakan idgham apa itu? Idgham mutaqaribain, yang pas itu mutaqaribain, jangan mutajanisen ya. Kemudian kalau laqad taba namanya idgham mutajanisen. Jadi idgham mutaqaribain itu hanya dua, lam bertemu ro di Quran banyak sekali, dan apa? Qaf bertemu kaf apa? Alam nakhluqkum. Lah ini ketika waqaf boleh wajah dua, boleh idgham naqis atau idgham kamil ya. Jadi kalau idgham naqis itu berarti sifat istiqlaknya qaf masih kelihatan, jadi masih agak dimoncongkan, nakhluqkum, nakhluqkum. Nah, itu kalau naqis. Kalau yang kamil ya seperti kaf tasdid, nakhluqkum, nah, tidak usah apa ada tafkhimnya. Jadi ini contoh-contoh idgham mutaqariban dan idgham mutajanisen. Kemudian kita lanjutkan mengenai tanda-tanda yang digunakan di Quran Al-Qudus yang mengikuti Quran dari Arab ya. Dan ini adalah yang ditemukan para ulama-ulama terdahulu ya. Di situ sudah ada keterangannya bahwa menurut Al-Qur'an yang menggunakan, yang memakai rasm Utsmani wawu dan ya mestinya ya termasuk alif, tapi alif kan sudah tidak ada sukunnya. Yang dibaca mat juga mim dan nun, yang dibaca dengung atau idgham tidak diberi tanda sukun ya. Untuk anak-anak supaya mudah kita beri keterangan huruf yang tidak berharokat sama dengan disukun ya. Jadi untuk memudahkan, huruf yang tidak berharokat sama dengan huruf tadi sukun ya. Ini kadang-kadang anak yang cerdas ya itu sering tanya, Pak ini tidak ada harokatnya ya. Ini kurang harokatnya Pak, apa harokatnya? Nah itu dijawab, huruf yang tidak ada harokatnya sama dengan disukun ya. Maka itu yang perlu diperhatikan. Jadi nun dan mim yang dibaca dengung atau idgham itu sukunnya hilang. Minkum may yuridu, minkum nonnya tidak ada sukunnya. Kenapa kok tidak ada sukun? Nah ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan. Karena zatnya nun dan mim seakan-akan sudah hilang, atau kalau diucapkan hilang. Minkum kan tidak ada nonnya itu, nah, tidak ada nonnya, tidak minkum tapi ming menjadi dengung. Lah dengung itu sifatnya non ya, tapi zatnya non hilang ya. Kalau kuman lah
karena ini diidghamkan dan memnya yang kedua sudah ditasdid ya. Mem pertama umpama dihilangkan saja sudah bacaannya kumman ya, karena tasdidnya pada mem kedua. Sudah ada mem kedua, sudah ada tasdidnya. Mayyuridu juga nonnya tidak ditanwin. Mai karena nonnya zatnya non sudah hilang. Yuridu kalau Quran dari Al-Qudus tidak ada tasdidnya. Karena itu sama dengan idgham naqis ya, idgham naqis. Kalau ditasdid itu mestinya idgham kamil. Idgham kamil itu artinya menjadi huruf yang kedua. Seperti bacaannya Imam Khalaf. Itu bacanya may yuridu. May ya nunnya jadi ya. Tapi kalau may yuridu itu diikhfakan, artinya dengung ya, ada dengungnya nah, itu. Maka mestinya yang pas tidak ada tasdidnya. Kalau di Quran Indonesia masih ada tasdidnya ya. Tapi itu tidak bermasalah artinya. Yuridu yaknya tanpa sukun karena apa? Ya mat. Ya yang sukun masih disukun itu kalau ya dan wawu huruf lin. Jadi yauma masih ada sukunnya. Laila nah, ada sukunnya. Tapi kalau yuridu qila tidak ada sukunnya ya. Ini kaidahnya yang secara rinci. Kemudian kita teruskan halaman 27. Di Quran Al-Qudus atau Quran dari Arab tidak ada harokat panjang. Fathah panjang tidak ada, kasroh panjang tidak ada, dhammah panjang tidak ada. Tapi diganti dengan fathah biasa, dhammah biasa, ya apa kasroh biasa diikuti huruf mat kecil ya. Jadi kalau fathah ya diikuti alif kecil. Kalau kasroh panjang diikuti ya kecil, dhammah panjang diikuti wawu kecil ya. Kan sama saja, hanya beda tandanya saja ya. Cuma yang perlu diperhatikan tulisannya kecil itu tidak seperti bebek, tapi seperti segitiga separuh. Jadi begini tulisannya ya, seperti. Jadi seperti segitiga separuh itu berarti menunjukkan ya kecil ya. Jadi hadhihi itu Indonesia. Tapi kalau hadhihi yang kedua itu Quran Al-Qudus atau Quran dari Arab ya. Dari Arab itu ya. Jadi di dunia ini ada harokat macam dua ya. Seperti harokatnya Indonesia ini mengikuti yang Quran Bombay ya. Kalau yang Arab ini ya ini mengikuti Quran dari Madinah ini. Nah, yang agak perlu diperhatikan adalah lam alif. Lam alif ya. Lam alif ini lam hamzah atau lam alif ya, yang bentuknya kayak seperti lam alif ya. Seperti al-akhiratu. Yang pertama ini seperti tulisan yang ada di Quran Indonesia. Ada hamzahnya, kemudian harokatnya fathah panjang. Ya, pastinya dibaca akhiratu. Yang kedua adalah tulisan yang ada di Quran Al-Qudus atau dari Arab. Tulisannya bagaimana itu? Perhatikan. Hamzahnya tidak di atas alif, tapi digeser ke depan. Digeser ke depan. Kemudian diberi fathah. Fathahnya biasa. Lah, ini berarti ada hamzah fathah diikuti alif. Alifnya kan alifnya lam alif itu tadi. Nah, kalau ada fathah diikuti alif berarti harus dibaca panjang al-akhiratu. Kemudian al-ahadisa
hamzahnya di atas alif, maka bacaannya pendek, al ahadisa. Ahadisa dengan akhiratu berbeda. Nah itu perbedaannya kan sedikit ya, kalau ndak diteliti ndak akan bisa membedakan ya. Nah ini kaidah umumnya, kalau hamzahnya di atas huruf mat berarti dibaca pendek, kalau hamzahnya sebelum huruf mat maka dibaca panjang. Kemudian kita lanjutkan mengenai cara baca huruf tafkhim. Jadi di Al-Quran ini ada huruf yang dibaca tafkhim dan ada yang tarqiq ya. Huruf yang selalu dibaca tafkhim yaitu huruf tafkhim atau huruf isti'la ya. Apa huruf isti'la? 7 huruf ya, yaitu khosodo todo hoko atau khusso doh tenkit. Sudah hafal kan ya, tapi khosodo todo hoko itu kalau fathah, fathahnya jadi o, khosodo todo hoko ya. Kalau o itu berarti sudah menunjukkan tafkhim ya, tafkhim. Jadi kalau ada huruf fathah kok dibaca o itu tafkhim ya. Kemudian kalau dhammah huruf tafkhimnya ya, kalau dhammah kan sudah moncong, khusu ya. Ini apa, tidak usah diterangkan, sudah moncong ya. Khusu du tu zu ku. Yang perlu perhatian adalah ketika dibaca kasroh ya. Hurufnya itu tafkhim, menarik kepada tafkhim ya. Huruf isti'la itu kan aslinya tafkhim, tapi tapi dibaca kasroh, kasroh itu narik kepada tarqiq ya. Maka cara membacanya jangan langsung biasa, jangan langsung tarqiq, tapi harus ada apa, agak moncongnya supaya tahu bahwa itu masih ada huruf apa, masih ada sifat tafkhimnya. Jadi khi, si, di, ti, li, wi, qi ya. Khi ya, wabil akhi ya. Tidak wabil akhi, tidak langsung meringis ya, tidak langsung apa biasa. Wabil akhirati hum yuqinun ya. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Tapi ya hati-hati, jangan keterlaluan, jangan hui suwi, jangan begitu ya. Itu kalau keterlaluan begitu nanti ya. Jadi apa, dalam bibirnya saja ya, dalam sifat bibirnya saja. Khi, si, tidak hui, sui, tidak begitu. Jadi huruf yang selalu tafkhim adalah huruf apa, isti'la atau khussadoh tinqil ya. Kemudian selain itu ada 3 huruf yang ada tafkhim, ada tarqiq. Pertama adalah alif. Alif itu huruf pelin-pelan ya, mengikuti sebelumnya. Kalau hurufnya tafkhim ya tafkhim, ikut tafkhim. Kalau sebelumnya tarqiq ikut tarqiq, yaitu alif. Seperti ola jadinya o karena hurufnya sebelumnya tafkhim. Kana jadi tarqiq a ya, kana karena hurufnya tarqiq. Itu namanya huruf pelin-pelan gitu. Kemudian lamnya lafal Allah ya, tadi semestinya sudah diterangkan ini ya. Jadi lam itu mestinya tarqiq, la, li, lu, lal ya. La tidak ada, la tidak ada. Lam fathah, la tidak ada. Lam fathah, la tidak ada ya. Cuma lafal Allah itu yang ada tafkhimnya. Caranya membaca Allahu, bukan Allahu, tapi Allah. Ini yang kadang-kadang kurang agak sukar ya. Allahu ya. Yang penting ujung lidah harus nempel pada gusi ya. Karena aslinya kan ujung lidah nempel gusi. La, li, lu, lal ya. Maka Allahu ditafsirkan menjadi Allahu.
lidah tetap nempel tapi suaranya seperti membaca wawu. Allahu Akbar. Nah, a jangan o. Nah. Jadi Allahu itu lamnya lafal Allah. Dan sebelumnya lafal Allah berupa fathah atau dhamma. Kalau berupa kasrah menjadi tarkik lillahi, rasulillahi biasa. Tapi kalau fathah Rasulullah. Nah, ini. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, ya nanti kalau ada kesukaran-kesukaran supaya dicatat, nanti bisa ditanyakan di session pertanyaan ya. Jadi ini mengenai huruf tafkhim ya. Jadi di sini contohnya al-hara, al-haba, mari. Jadi al-hara itu termasuk huruf tafkhim, maka al agak dimoncongkan. Tapi al-haba jangan meringis dan juga jangan moncong. Biasa. Jadi saya tekankan membaca tarkik itu tidak usah meringis tapi biasa. Jadi al-haba sudah cukup, tidak usah tidak usah begitu ya. Keterlaluan kalau moncong meringis. Kemudian kembali lagi kepada ro ini, mestinya koedanya sama tadi, cuma ini roknya di tengah ya. Tadi koedanya kalau ada ro sukun sebelumnya berupa apa tadi? Kasroh atau ya sukun, maka juga ada tarkik. Fir'aun far'uha. Ya, ini sama dengan tadi. Fir harus biasa, tidak usah meringis. Far agak dimoncongkan, tapi jangan moncong. Kemudian sekarang kita menerangkan cara membaca waqaf huruf yang sebelumnya berupa huruf lin atau huruf mat ya. Kalau sebelum huruf akhir itu berupa huruf mat atau lin, maka cara membaca waqafnya harus dipanjangkan. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Yang boleh tanpa panjang ya. Kalau aslinya kalau sebelum wakaf itu pendek, min khaufin, tidak ada panjangnya. Tapi kalau di wakaf no? Min khauf boleh 1 alif, min khauf boleh 2 alif atau 4 harokat, atau 3 alif, min khauf boleh. Ya, itu caranya membaca wakaf. Ya. Jadi seperti lagi olaya asoy boleh asoy 1 alif atau 2 alif asoy atau 6 harokat atau 3 alif asoy ya. Yang tidak boleh apa? Asoy tidak boleh ya, karena tidak ada matnya ya, itu. Kemudian perlu diperhatikan kalau ada huruf ada seperti ini banyak harus sama, tidak boleh yang satu. Kalau yang makofnya pertama itu 1 alif ya 1 alif semua, kalau yang pertama 2 alif ya 2 alif semua, tidak boleh campur-campur. Qul a'udzu birabbin nas, harus semuanya begitu. Malikin nas, tidak boleh ilahin nas, walaupun secara hukumnya kan boleh milih salah 3 ya. Tapi kalau ada banyak harus disamakan. Ini yang perlu ya, yang perlu diperhatikan. Kemudian ini kembali lagi menerangkan tanda yang ada di Quran Al-Qudus, yaitu kalau tadi adalah mim sukun dan nun sukun, sekarang adalah tanwin ya. Tanwin ini kan sama dengan nun sukun ya. Maka di sini juga diterangkan. Coba kita baca dulu. Rihum fiha adzabun alim. Coba dibaca bersama. Jadi kalau ada tanwin yang dibaca idhar, maka
Tanwinnya namanya tanwin murakkab. Murakkab itu tumpuan ya. Jadi fathatan kasrotan yang murakkab itu berarti sejajar. Nah, kalau fathatan kasrotan. Kalau dhammatan yang sejajar itu yang mestinya dhammah kemudian di atasnya dhammah terbalik ya. Tapi yang terpakai sekarang dhammah terbalik tapi kepalanya sudah dipotong ya. Tinggal lengkung saja. Kalau ada dhammah pakai lengkung itu namanya dhammah murakkab. Harus dibaca apa? Idhar ya. Kemudian yang dibaca apa? Dengung atau dibaca idgham itu namanya tanwin murattab. Apa? Murattab itu artinya berurutan ya. Maka tulisannya kasroten dan apa fathatan itu tidak apa sejajar tapi agak menceng gitu, agak ke belakang dan agak ke depan. Dhammah yang murattab itu dhammah dua, dhammah. Nah, itu namanya dhammatan yang murattab. Nah, itu harus dibaca dengung atau idgham. Ya, lihat kalau apa nanti bertemu apa. Kemudian yang iklab adalah dhammah, fathah, kasrah diikuti mem kecil. Coba kita baca ini. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mari. Di situ ada dhammatan berapa itu? Dua, tiga tapi berbeda-beda. Lah beda ini tidak karena apa supaya macam-macaman tapi ada maksudnya ya. Kalau sumum apa itu? Berarti dibaca iklab. Bukmun dibaca idhar ya. Kemudian umyu ikhfa. Jadi mestinya dari tulisan tanwin ini sudah tahu oh ini ikhfa, ini iklab, ini idhar ya. Yang sekarang dibuat warna ya, dengan warna ya. Nah, sekarang kita terangkan mengenai halaman 36 cara membaca wakaf huruf yang tasdid ya. Lah itu harus ditekan dulu. Setelah ditekan maka apa? Dikeluarkan sifat qalqalah atau hames atau dengung ya. Ya ini supaya ini agak sukar maka supaya bisa semua maka akan kita baca dulu nanti ditirukan. Watab mari. Ini yang perlu diperhatikan ketika membaca batasdid bibirnya ndak usah masuk ya. Watab dikencangkan saja ya. Lahu da'watul haqq mari. Mimman huwa minha fi syak. Fi ghayabatil jub. Mawaqitu linnasi wal hajj. Wa hum lakum adu. Kalau tidak ada sifat qalqalah, tidak ada hamas, tidak ada dengung maka ya hanya kencang saja ya, adu wala adzabul akhirati asyaq bal hum adall tabbat yada abi lahabin wa tab
Al-Qassamiri fi yaumi nahsim mustamir dikencangkan mustamir, cuma jangan sampai kelihatan takrirnya mustamir ya, jangan mustamir, jangan begitu ya, itu kalau tasdid mustamir ya. Tapi kalau umpama sukun kan bacaan mustamir. Nah, mustamir itu sukun, kalau mustamir itu tasdid ya. Fanabadnahum fil yam iyattabi'una illa dzann. Ini yang ada dengungnya, harus tetap dengung ya. Kemudian halaman selanjutnya halaman 39, yaitu cara mewakafkan huruf yang sebelum akhir berupa sukun. Kalau diwakafkan berarti iltiqa ussakinain, bertemunya sukun dua, seperti mim ba'du. Kalau dalnya dibaca sukun kan berarti ain sukun bertemu dal sukun, mim ba'd. Nah, itu menurut bahasa Arab tidak boleh kecuali kalau di akhir kalimah. Jadi kalau akhir kalimah masih diperbolehkan, ini masih diperbolehkan. Nah, caranya membaca ini jangan sampai ada yang hilang hurufnya ya. Jangan dikorupsi ya. Harus ainnya harus tetap ada, dalnya harus tetap ada. Jadi mim ba'du menjadi mim ba'd, mim ba'd. Nah, harus gitu ya. Ya memang sukun dua ya, caranya begitu membacanya. Tidak bisa mim ba'd, tidak begitu. Nah, mim ba'd ya. Ya ini kita baca nanti ditirukan. Wa qalu qulubuna hulf. Jadi agak dicepatkan karena as-sukun nisful harokah ya. Sukun itu separuhnya harokat, tidak hulf tapi hulf. Nah, hulf agak cepat ya. Famasaluhu kamasalil kalb. Kalb. Wa ma huwa bil hazl. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dzalikum fisq. Qila lahadkhulis syarah wa aklihimus suhat. Ini harus ada hamznya. Wa asalna lahu ainal qitar. Ini boleh tafkhim, boleh tarqiq, qitar atau qitar biasa ya. Innahu laqaulun fasl. Famastaysara minal hadai. Qala kam labisat. Labisat. Qul amara rabbi bil qisth. Nah, itulah cara membaca huruf yang sebelum akhir berupa sukun ya. Kemudian ini mengenai ro lagi ya. Ro yang di akhir sebelum ro berupa huruf sukun. Ro sukun tidak bisa menentukan dirinya apa tafkhim apa tarqiq. Kemudian di belakangnya sukun lagi. Ya tidak bisa menentukan kecuali kalau ya sukun, kalau tinggal ya, ya.
maka dilihat sebelumnya sukun. Nah, kalau sebelumnya sukun lagi kan ada doma, ada fathah, ada kasroh. Maka kalau sebelumnya sukun itu berupa kasroh, maka menjadi tarkik. Kalau sebelumnya doma atau fathah menjadi tafkhim. Contohnya wala bikr, jadinya tarkik sebab sebelum sukun berupa kasroh. Terus wal fajr, ya, sebelumnya berupa fathah maka tafkhim. Saya baca ditirukan. Wal asri innal insana lafi khusr. Khusr agak moncong, tapi jangan kemoncongan, ya. Kemoncongan nanti jadi moncong putih, ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijr. Tipis berarti ndak usah meringis, ndak usah moncong, tapi biasa hijr, ya, ingat-ingat itu. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Syahidina ala anfusihim bil kufur. Qala Musa ma ji'tum bihis sihr. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kemudian yang perlu diperhatikan, kalau sebelumnya itu berupa dengung, ya, dengungnya harus tetap seperti mingka, ya. Wakafnya tidak boleh minek, ya, tapi mink, ya. Angka, angk, ya. Termasuk juga minal jinni wal ins, tidak wal ines, jadi begitu, ya. Jadi itu tiga itu supaya menjadi perhatian. Nah, mari kita baca bersama-sama halaman terakhir, halaman 46, ya. A'udzu billahi minasy dengung, tanwin bertemu, ya, itu malah ada tasdidnya. Mari.
Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, sampai juz 5 ini mestinya anak-anak sudah baik bacaannya ya. Karena sudah diterangkan mat, qalqalah, dengung-dengung sudah diterangkan. Sampai juz 5 kok masih belum baik. Lah ini perlu diselidiki. Perlu diteliti siapa yang salah, gurunya apa santrinya ya. Kalau satu rombongan, satu kelas yang kurang pas ada 1 atau 2 paling 3, nah itu mungkin yang salah adalah santrinya, sering ngantuk mungkin atau sering tidak masuk. Tapi kalau satu kelas rata-rata tidak bisa, berarti gurunya yang kurang tepat di dalam mengajarnya. Nah, harus ditatar lagi gurunya itu ya. Maka kepala TPQ harus bisa menilai ya, mana yang pas, mana yang tidak pas ya. Harus selalu diawasi dan selalu bisa dikoreksi supaya pengajarannya ini bisa yang tepat. Sampai juz 5 karena ini sudah mendekati sempurna ya. Karena pokok 7 itu sudah dipelajari semua kecuali horib yang belum. Nah, horib ini kan kalimat tertentu. Maka dari itu sebaiknya setelah juz 5 ini naiknya tidak juz 6, tapi ada kelas yang disebut kelas Quran, yang dimana anak-anak di situ hanya membaca Quran, yaitu supaya betul-betul mantap bacaannya ya, karena untuk menggeladi mematangkan bacaan anak-anak ya, kaidahnya sudah, tinggal kita praktekkan dalam Qurannya ya. Maka kelas ini nanti membaca juz 1 sampai juz 10 ya, juz 1 sampai juz 10 lah. Kalau nanti kita menemui bacaan-bacaan horib ya, bisa diterangkan. Karena maka pakainya harus Quran Al-Qudus. Jadi horibnya di situ sudah ada. Jadi anak nanti bisa diterangkan halaman kalimat ini dibaca boleh dibaca ibdal, boleh dibaca tazil umpamanya qul adzakara ini ya. Ini jadi nanti anak maju membaca Quran 1 halaman atau setengah atau 2 halaman menurut kemampuan anaknya dan kelancaran anaknya. Kalau 10 juz ini sudah bisa baik ya, seterusnya akan baik ya. Maka jangan tergesa-gesa hanya ingin hataman saja, tapi harus betul-betul anaknya ini mantap bacaannya ya, ini yang perlu diperhatikan. Setelah 10 juz dibaca dengan baik, maka naiknya baru juz 6 ya. Ketika juz 6 disertai dengan membaca Quran juz 11 sampai juz 20, 10 juz, jika harus membaca 1 halaman atau pokoknya menurut kemampuannya. Kemudian ketika juz 7 disertai dengan Quran juz 21 sampai khatam, supaya betul-betul anak ini musyafahah Al-Quran dari awal sampai akhir ya. Ya gurunya ya mesti harus sudah pernah musyafahah sampai khatam ya. Kalau gurunya belum khatam ini ya harus khataman dulu dengan musyafahah dengan guru ya.